Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Marketing Privat. Ya, kita akan melanjutkan ya. Saya akan membahas soal nomor 6 sampai dengan nomor 10 untuk simulasi tes SNPT tahun 2023 ya, yang dilaksanakan oleh SNPMB. Ya, oke ya. Langsung saja soal nomor 6. 3 bola diambil dari sebuah kotak yang berisi 3 merah dan 2 putih. Berarti ada 5 bola ya, Dek. Selanjutnya, misalkan B menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah, B menyatakan terambilnya 2 merah dan 1 putih. Dan PB menyatakan peluang kejadian. Nah, PB itu adalah peluang kejadiannya ya. Peluang kejadian B. Pertanyaannya, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? P itu adalah nilai PB, maka peluangnya, sedangkan Q adalah 3/10. Oke ya guys, saya akan mencari NB-nya terlebih dahulu. Terambil 2 merah dan 1 putih. Ya, maka ini menggunakan kombinasi ya. Yang tadinya merah disediakan ada 3, terambil 2, lalu putih tersedia 2, terambil 1. Paham ya, Dek ya? Oke, maka kita gunakan kombinasi 32, yaitu 3 faktorial, 2 faktorial, 3 kurangi 2 adalah 1 faktorial, dikali dengan kombinasi 21, otomatis 2 ya. Ingat ya, Dek, kombinasi N1 itu jawabannya adalah N. Lanjut ya. Ya, saya buat di sini 3, 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kalikan 1 dikali 2. Kita hilangkan, maka 3 kalikan 2 jawabannya 6. Nah, sekarang saya akan mencari jumlah sampelnya. Nah, sampelnya itu adalah kombinasi terdapat 5 bola ya. 5 bola terambil 3 bola, terambil 3. Ya, maka kita buat di sini 5 faktorial, 3 faktorial, 5 kurangi 3 adalah 2 faktorial. 5, 4, 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, 2 faktorial itu adalah 2 ya. Oke, 5 kalikan 4, 10. 5 kalikan 4, 20. 20 dibagi 2 itu adalah 10. Maka nanti PB itu rumusnya adalah NB dibagi dengan N sampelnya. Ya, 6/10. Masing-masing saya bagi dengan 2 ya, maka 3/5. Oke, ini adalah 3/5. Sedangkan Q adalah 3/10. Dari sini kita peroleh nilai P lebih besar dari Q. Paham ya, Dek ya? Oke, saya lanjutkan ke soal nomor 7. Bilangan real X memenuhi pertidaksamaan 2X plus 1 kurang dari 4. Manakah pernyataan yang benar ya? Ya, ditanya adalah hubungan kuantitas P dan Q. Oke, kita kerjakan langsung aja ya. 2X ditambah 1 kurang dari 4, maka nanti 2X kurang dari 1 pindah ruas, maka 4 kurangi 1 adalah 3, X kurang dari 3/2. Paham ya? 3/2 itu adalah 1/2 ya, maka nanti X adalah yang kurang dari 1/2. Misalkan saya ambil adalah 1, lalu sini ada 0, saya ambilnya bilangan bulat dulu aja ya. Makanya sini min 1, min 2, dan seterusnya. Negatif ke sana ya. Misalnya sini ada min 3, boleh, dan seterusnya. Nah, kita ambil aja untuk sini nilai P adalah min 2X. Saya ambil pada saat X-nya 1 ya. Maka min 2 kalikan 1 itu kan min 2. Pada saat ini, maka artinya P kurang dari Q, karena Q-nya kan 2. Nah, sekarang kita ambil aja ya pada saat X-nya adalah min 1. Maka P sama dengan min 2X. Min 2 dikalikan min 1 itu kan 2. Dalam kondisi seperti ini maka P sama dengan Q. Nah, misalkan saya ambil ya, X-nya itu adalah min 2, bukan min 1. Maka nanti min 2 dikalikan min 2 itu kan 4. Dalam kondisi seperti ini, P lebih besar dari Q. Nah, karena ini maka jawabannya adalah tidak dapat ditentukan hubungan. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 8.
Titik P dan Q berturut-turut terletak pada rusuk AB dan BC kubus ABCD EFGH ya. Ya, oke, saya akan buat dulu ada kubus ABCD EFGH. Di sini C ya. CD EFGH. EFGH. Ya, dengan P dan Q berturut-turut pada AB dan BC. PA banding PB. Di sini ada PA banding PB adalah 1:2. Ini 1, ini banding 2. Lalu BQ banding QC adalah 1:1. Maka titik tengah ya di sini 1:1. Saya buat sini ada P dan di sini ada Q. Nah, selanjutnya, manakah dari 3 pernyataan berikut yang bernilai benar dari informasi di atas? Poin ke-1 itu adalah perbandingan volume limas PBQF ya. Inilah PBQF. Ya, ini PBQF. Berarti sebuah limas dengan alas segitiga siku-siku ya. Siku-siku di B ya. Dengan perbandingan kubus ABCD EFGH. Oke guys, di sini ada 1 dan ada 2 perbandingannya. Saya buat rusuk AB itu adalah 6 ya. Kalian boleh menggunakan pemisahan angka yang lain, tapi saya buat 6 biar angkanya mudah ya. Karena AB banding PB adalah 1:2, maka artinya panjang AP itu adalah 1/3-nya 6. Panjang AP itu adalah 2. Sedangkan panjangnya PB itu adalah 2/3-nya kali 6. Yaitu 4. Ya, oleh karena itu BQ saya buat ini 3, QC itu adalah 3. Nah, panjang rusuk kubus itu adalah 6. Ya, selanjutnya saya akan mencari volume limas ya. Volume limas untuk PBQF. Volume limas itu rumusnya adalah 1/3 kalikan luas alas. Alasnya adalah setengah kalikan alasnya segitiga itu adalah PB. Tingginya itu adalah BQ. Ya, setengah kali alas kali 1/3 dikalikan luas alas kalikan tingginya limas. Tinggi limas itu adalah BF. Ya, oke ya. Saya masukkan di sini 1/3 kalikan setengah. PB-nya itu adalah 4. BQ-nya itu adalah 3. Tingginya limas itu adalah rusuk kubus, yaitu 6 ya. Ini hilang. 4 dibagi 2 adalah 2, maka sini ketemu 12. Lalu saya akan mencari volume kubus. Volume kubus, maka rumusnya sisi pangkat 3 ya. 6 dikalikan 6 dikalikan 6. Atau nanti 36 kalikan 6 ya. Kita gunakan perbandingan. Perbandingan volume limas banding volume kubus. Volume limasnya adalah 12, volume kubusnya adalah 36 kalikan 6. 12 dibagi 6 itu adalah 2, 36 dibagi 2 itu adalah 18. Maka perbandingannya 1:18. Oke, maka poin ke-1 adalah pernyataan yang benar. Selanjutnya, perbandingan luas segitiga PBQ. Ya, PBQ tadi sudah kita cari ya. Ini luasnya PBQ. Setengah dikalikan PB dikalikan BQ. Ya, jawabannya adalah 6 ya. Dibanding dengan luasnya persegi ABCD. ABCD itu adalah alasnya kubus, maka luasnya adalah rusuk kali rusuk ya, atau 6 kuadrat. 36, maka perbandingannya nanti adalah 6/36 atau 1:6. Betul sekali ya, perbandingannya adalah 1:6, maka pernyataan 2 itu juga benar. Selanjutnya, PQ. PQ berapa? PQ kalian lihat dari segitiga PBQ ya. Dari segitiga PBQ siku-siku di B. Maka nanti mencari PQ itu rumusnya adalah mencari sisi miring ya. Akar dari 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat maka akar 5. Inilah PQ. Lalu kita akan mencari AC. AC itu adalah diagonal sisi alas ya. Maka nanti panjang AC adalah A akar 2. Di mana A itu adalah rusuk kubus, maka 6 akar 2.
Lalu kita bandingkan ya, maka akar 5 dibanding dengan akar 2, 6 akar 2. Kita rasionalkan akar 2, sini akar 2, maka menjadi akar 10 banding 6 kalikan 2, 12. Ya, maka salah ya. Bukan 1 banding akar 2, tetapi ini. Akar 10 banding 12. Ya, maka pernyataan 3 adalah pernyataan yang tidak benar. Oke, maka pernyataan yang benar itu adalah 1 dan 2 saja. Paham ya, Dik ya? Kita lanjutkan saja. Diketahui segitiga ABCD, bukan ABCD ya, ABC ya kemungkinannya ya. Sudutnya 30, apakah segitiga ABC itu siku-siku? Oke. Apakah segitiga ABC adalah segitiga siku-siku? Nah, diketahui di sini sudutnya B itu adalah 30 derajat. Nah, otomatis, misalkan saya buat sini A ya, sini adalah C, maka nanti kan sudutnya A ditambah sudut B ditambah sudut C itu totalnya 180 derajat. Sudut B-nya itu kan 30 derajat ya. Maka nanti sudut A ditambah dengan sudut C itu wajib hasilnya berapa derajat? Hasilnya adalah 150 derajat. Inilah A plus C. Oke ya. Ini adalah yang diketahui ya. Yang kita ketahui pada soal. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, apakah pernyataan 1 dapat membuktikan bahwa segitiga ABC adalah siku-siku? Ya, oke. Di sini kita punya pernyataan sudut A ditambah sudut C itu kan 150 ya, dari sini. Lalu di sini ada sudut A dikurangi sudut C, itu adalah 20 derajat. Jadi kita bisa eliminasi ya, misalkan saya ingin menghilangkan C, saya jumlah aja. Maka sudut A ditambah sudut A, 2 kalikan sudut A sama dengan 170 derajat. Kita peroleh sudut A adalah 170 dibagi dengan 2, 85 derajat. Nah, dan di soal diketahui sudut D-nya itu adalah 30 derajat, maka nanti sudut C-nya berapa Mbak? Misalkan adik mau masukkan ke mana? Saya masukkan ke sini ya. Ya, sudut A-nya itu 85 derajat, maka nanti sudut C adalah 150 dikurangi 85. Berapa ini? 10 kurangi 5 itu 5 ya. 14 diambil 8 itu adalah 6. Ya, dari pernyataan ini kita dapat menyimpulkan poin ke-1 menyatakan bukan ya. Ya, jadi segitiga ABC itu bukan segitiga siku-siku. Tidak masalah, ini artinya tetap menjawab. Walaupun tidak membuktikan dia siku-siku. Tetapi di sini justru membuktikan, oh ternyata segitiga ABC itu bukan segitiga siku-siku. Nah ya, berarti 1 saja cukup untuk menjawab pernyataan di atas. Berarti tidak mungkin jawabannya adalah C. Dan tidak mungkin jawabannya adalah E. Tidak mungkin jawabannya adalah B. Jawaban B adalah pernyataan 2 saja cukup, 1 tidak bisa menjawab, itu jelas salah ya. Pernyataan ketiga 1 dan 2 tuh harus digabung baru bisa menjawab, tidak. Pernyataan E 1 dan 2 tidak bisa menjawab. Nah, pada pernyataan pertama juga membuktikan ya bahwa selisih sudut A dengan sudut C itu adalah 20 derajat. Oke ya, kita lanjutkan. Pada pernyataan yang kedua, apakah pernyataan sudut C itu kurang dari sudut A itu bisa menjawab, membuktikan bahwa segitiga ABC itu siku-siku? Ini pernyataan yang masih luas ya, Dek. Sudut C kurang dari sudut A, sedangkan di sini tidak ada angka sama sekali ya, bahwa kita punya data sudut A ditambah sudut C itu adalah 150. Ini banyak kemungkinan. Bisa juga A lebih kecil dari C, atau bisa juga A lebih besar dari C. Begitu sebaliknya. Ya, maka pada pernyataan kedua itu tidak cukup. Jadi juga datanya tidak ada angka sama sekali ya, hanya pernyataan sudut C pasti kurang dari sudut A. Nah, ini tidak cukup ya. Oke, maka jawaban yang tepat itu adalah poin A. Lanjut, yang terakhir kita masuk ke poin 10. Nomor 10 ya. Diketahui B sama dengan 2 dikalikan C. B kurangi D sama dengan 3.
Apakah D itu bilangan prima? Apakah pernyataan ke-1 bisa menjawab D itu prima? Kalau ada kata-kata apakah, itu jawabannya bisa iya, bisa tidak ya. Asalkan pernyataan 1 bisa menjawab ataupun pernyataan 2 bisa menjawab iya atau tidak. Ya, tapi kalau jawabannya bisa iya, bisa tidak, itu justru salah. Oke ya. Nah, kita akan mengolah ya dari data diketahui ada 2 persamaan. Persamaan yang pertama, B sama dengan 2C. Sedangkan persamaan yang kedua, B dikurangi D sama dengan 3. Nah, kita bisa ya substitusikan, Kita substitusikan ke sini. B-nya sama dengan 2C, maka 2C dikurangi D sama dengan 3. Ya, pada pernyataan yang ke-1, apakah bisa menjawab bahwa D itu adalah bilangan prima? Coba Adik lihat ya di sini, D-nya saya pindah ruas ke kanan, maka D, 3-nya saya pindah ruas ke kiri, kan berarti 2C min 3. Nah, pernyataan yang pertama itu sama saja dengan hasil dari yang diketahui di soal. Maka, kita tidak bisa menghasilkan angka sama sekali pada poin D. Tidak bisa menghasilkan apakah D itu prima atau bukan, ya. Maka pernyataan 1 itu belum cukup. Maka A jelas salah, D jelas salah, ya. Kita lanjut ya, poin kedua. Apakah B dikurangi 2C sama dengan 0 bisa membuktikan bahwa D itu bilangan prima? Ya, dari soal diketahui B sama dengan 2C. Coba kita substitusikan ke sini ya. B sama dengan 2C. Ya, maka kita masukkan B itu adalah 2C dikurangi 2C. Sama dengan 0. Nah, ini tidak bisa menghasilkan nilai C. C-nya nggak ada, kita juga nggak bisa mencari nilai D. Ya, maka dari sini kita juga belum cukup. Nah, sekalian kalau misalkan kita gabung juga belum cukup ya. Iya, karena pada pernyataan 2 juga kita tidak bisa mencari nilai C. Ya, C-nya nggak ketemu. Kalau misalkan kita C-nya di sini ketemu, nah nanti ini kita bisa substitusikan ke sini. Nanti 1 sama 2 bisa digabung, barulah jawabannya adalah C. 1 dan 2 dikerjakan bersama-sama bisa menghasilkan jawaban ya, baru bisa membuktikan. Nah, ini C-nya juga pada pernyataan 2 tidak bisa ketemu. Oke, maka jawaban yang tepat itu adalah poin E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ya, oke guys, saya sudah bahas 10 soal, saya bagi menjadi 2 bagian ya. Silakan adik pelajari lebih lanjut, simak kembali video materi privat lainnya. Assalamualaikum.